Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali membahas mengenai surat berharga negara SR017 ya men. Nah kalau misal kamu ngikutin video sebelumnya kan aku udah bahas bahwa sekarang SR017 itu udah mulai masa periode pemesanan ya, dimana kamu udah bisa beli ya men. Kalau misal kamu pengen cek, pengen baca lebih lengkapnya gimana caranya, kamu tinggal ketik aja SR017 Kemenkeu. Kemudian nanti kamu bakal dibawa ke halaman ini, Sukuk Retail Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Ini adalah website langsung dari government ya men, dari pemerintah. Jadi kita tinggal langsung buka aja di sini. Nah kalau misalnya kita buka, nanti kita bakal langsung dibawa ke halaman ini. Disinilah kamu bisa mempelajari mengenai SR017. Walaupun sebenarnya di email juga udah ditunjukin ya men. Cuma kalau misalnya kamu pengen informasi lebih lengkapnya, kamu juga bisa belajar dari halaman ini ya men. Yaudah kita bakal baca-baca di sini SR017 pilihan berharga kuatkan bangsa. Nah sebelumnya mungkin aku bakal kasih tahu dulu beberapa perbedaannya ya men. Jadi yang namanya SBN itu ada beberapa tipe. Ada ORI, SBR, SR. SR itu biasa disebut juga Sukri atau bisa juga disebut Sukuk Retail ya men. Nah kalau misal ORI itu obligasi negara retail Indonesia, ST itu Sukuk tabungan ya men. SR Sukuk Retail. Nah jadi ini yang membedakan adalah tipenya. Kalau misalnya ORI dan SR ini tipenya adalah fixed rate, dimana bunganya itu sifatnya fixed. Sedangkan kalau misalnya yang SBR, Saving Bond Retail sama Sukuk tabungan itu sifatnya adalah floating rate, di mana bunganya itu bisa naik turun ya men. Nah kalau misalnya secara konvensional dan syariah, ORI dan SBR itu sifatnya konvensional, sedangkan SR atau Sukri dan juga Sukuk tabungan sifatnya adalah syariah. Jadi kalau misal kamu ngincarnya investasi syariah, kamu bisa menggunakan SR ataupun ST ya men. Nah kali ini yang kita bahas adalah Sukuk Retail, maka dari itu Sukuk Retail ini memiliki fixed rate dan juga sifatnya adalah syariah. Nah untuk lebih lengkapnya kita bakal baca ya men. Sukuk negara retail adalah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh pemerintah pada individu warga negara Indonesia sebagai investasi yang aman, mudah, terjangkau, menguntungkan. Nah di sini kamu bisa lihat karakteristik Sukuk Retail untuk individu warga negara Indonesia, pengelolaan investasi dengan prinsip syariah. Pemesanan mulai dari 1 juta, ini modal minimalnya ya men. Tenornya adalah 3 tahun. Jadi kamu perlu note di sini tenornya lumayan panjang ya men. Imbalan tetap dibayarkan setiap bulan. Nah ini yang salah satu yang keren daripada obligasi negara adalah karena dibayarnya setiap bulan, sehingga ini bisa menjadi cash flow ya men. Bahkan aku di sini juga coba melakukan perhitungan, dimana kalau misal kamu, nah kan di sini kalau misal di Bibit, kalau misal kamu investasi 2 miliar setiap bulan, kamu bakal mendapatkan 8,8 juta per bulan passive income-nya. Nah 8,8 juta ini kalau misalnya kita hitung dalam 3 tahun, itu angkanya akan menjadi 318 juta. Dan juga kalau misal di total keseluruhan returnnya bisa menjadi 15,9% dan juga CAGR per tahunnya bisa sekitar 5%. Nah kalau misalnya kamu mereinvestasikan lagi uang yang kamu dapat secara bulanan itu, otomatis kamu juga bisa meningkatkan return dari investasinya. Di sini aku coba hitung ya men, dimana kamu masukin 2 miliar, kemudian setiap bulan kan dapat 8,8 juta ini. Nah 8,8 jutanya ini kamu reinvestasikan lagi, sehingga nanti total return kamu akan menjadi lebih tinggi ketimbang kalau misalnya 8 juta ini kamu nggak reinvest ya men. Investasinya kemana? Investasinya terserah, boleh masuk di reksadana, P2P atau apapun. Di sini aku udah hitungin kalau misalnya kamu uangnya kamu reinvest lagi dengan return 10% per tahun, kamu bisa mendapatkan total uangnya menjadi segini ya men. Nanti aku bakal tampilin di sebelah kanan. Nah kalau misal kamu melakukan reinvest seperti ini, return investasi kamu bisa meningkat dan juga CAGR-nya juga bisa lebih tinggi daripada kamu hanya menggunakan cash flow bulanannya untuk dikonsumsi ya men. Jadi seperti itu ya. Maka dari itu aku juga rekomendasi kamu bisa menggunakan cash flow bulanan tersebut untuk direinvestasikan lagi. Tapi itu terserah kamu, sesuaikan aja dengan cara investasi kamu ya men, dengan strategi kamu. Nah di sini investasi Anda untuk bangsa ini tujuannya untuk pembangunan nasional ya men, dan juga untuk membantu pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kemudian di sini kesesuaian syariah Sukuk Retail dikelola berdasarkan prinsip syariah. Jadi bagi teman-teman yang punya prinsip syariah dalam berinvestasi, ini merupakan investasi yang tepat banget ya. Udah sifatnya syariah, secara keamanan juga menurut aku aman banget ya. Namanya obligasi negara pasti resikonya lebih rendah. Bahkan menurut aku pribadi lebih rendah dari deposito sekalipun ya men. Karena menurut aku pribadi negara pasti bisa melunasi semuanya. Di sini juga serta dinyatakan sesuai syariah oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN MUI. Nah ini penerbitan SR menggunakan struktur akad ijarah, asat tubilis, dana digunakan untuk kegiatan
kegiatan investasi berupa pembelian hak manfaat barang milik negara untuk disewakan kepada pemerintah, serta pengadaan proyek untuk disewakan kepada pemerintah. Imbalan berasal dari keuntungan hasil kegiatan investasi tersebut. Nah, ini keuntungannya pokok dan imbalan dijamin oleh negara. Seperti yang tadi aku bilang, nih pasti aman ya. Tingkat imbalan kompetitif di mana returnnya 4,9%, menurut aku itu lumayan banget ya, teman. Masih oke lah buat nalangin inflasi atau bisa sedikit lebih tinggi daripada inflasi. Tingkat imbalan tetap, ini yang tadi kita udah bahas, yaitu sifatnya ya emang fixed rate ya teman, nggak seperti SBR ataupun ST yang sifatnya itu floating, bisa naik turun. Kemudian imbalan dibayar tiap bulan, nih yang tadi aku bilang cash flow, ini bisa kamu jadikan buat cash flow bulanan kamu juga, passive income ya teman, lumayan. Kemudian dapat diperdagangkan di pasar sekunder antar investor domestik, tapi setahu aku ini harus nunggu beberapa bulan dulu baru mulai bisa diperdagangkan ya. Kemudian bisa investasi dengan modal hanya 1 juta, mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Terakhir, prinsip syariah dalam investasi. Nah, ini imbalannya yaitu 5,9 per annual atau per tahun ya teman. Kemudian ini adalah pembangunan yang dilakukan untuk negara kita. Dengan kamu investasi ini, kamu udah menyupport pemerintah dan juga pembangunan infrastruktur di negara kita ini ya teman. Nah, kalau misalnya ini adalah langkah-langkah untuk berinvestasinya. Kamu cuma perlu registrasi, mesan, bayar, konfirmasi. Cuman itu emang butuh waktu ya teman, dimana biasanya setelah kamu beli itu bakal nunggu beberapa saat dulu ya. Ini kamu bisa lihat di sini proses-prosesnya. Kalau misal kamu pengen baca, kamu bisa pause video ini dan baca satu persatu ya teman. Nah, ini adalah timelinenya, dimana 19 Agustus mulai masa penawaran pada pukul 9. Nah, yang perlu kamu note adalah kamu hanya bisa beli di masa penawaran ini. Jadi kalau misal masa penawarannya udah selesai, kamu udah nggak bisa beli lagi ya teman, kecuali di pasar sekunder mungkin. Nih, kamu perlu note bahwa nanti beresnya itu di tanggal 14 September ya. Untuk hari ini masih di bulan Agustus, kamu masih punya beberapa minggu untuk bisa melakukan pembelian ini. Jadi bagi kamu yang pengen berinvestasi, jangan sia-siakan. Kamu boleh manfaatkan peluang investasi yang satu ini ya teman. Kemudian di sini penetapan hasil penjualan tanggal 21 September, tanggal settlement atau penerbitan. Nah, yang terakhir adalah pilih mitra distribusi Anda. Di sini adalah tempat di mana kamu bisa membeli SR ini ya teman, di mana pilihannya itu ada beragam banget. Bahkan yang dari aku di email, ini adalah dari Bareksa ada, kemudian ini dari Bibit ada, aku mendapatkan email ya teman. Nah, jadi kamu tinggal cek aja di sini. Ini adalah berbagai macam tempat di mana kamu bisa membeli SR ini ya teman. Kalau misal di bank, kamu bisa beli di BCA, HSBC, Mandiri, BNI, Permata, BRI, BTN, Maybank, OCBC, DBS, Panin, CIMB, Danamon, Commonwealth, UOB, Bank Mega, Citi, Standard Chartered. Ini hampir semua bank ya teman. Dari bank-bank ini kamu bisa melakukan pembelian. Nah, kalau misal kamu nggak menggunakan bank ini, bisa juga menggunakan BSI, Bank Syariah Indonesia, atau Bank Muamalat. Terus juga bisa beli dari perusahaan efek, BRI Dana Reksa Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Trimega, kemudian Bahana Sekuritas. Nah, yang mantapnya, kamu juga bisa membeli dari APRD Financial Technology, yaitu APRD online ya teman, yang biasa kita melakukan pembelian reksadana, contohnya Bareksa, Tanam Duit, Bibit, Fantastic. Nah, kalau misalnya tadi ini websitenya Tanam Duit ya teman, kalau misalnya kamu pengen baca-baca di sini juga boleh. Kalau misalnya kamu pengen review tentang SR yang sebelumnya, aku udah pernah tunjukin di satu video sebelum ini ya teman, dimana kan dulu aku pernah tunjukin teman gimana cara melakukan pembelian SR. Jadi waktu itu aku membeli SR 016 atau 1 SR sebelum ini, dan aku udah tunjukin di video sebelumnya bahwa kuponnya berhasil dibayar dan aku berhasil mendapatkan return dari investasi SR tersebut ya teman. Jadi kalau misal kamu pengen investasi di sini, kamu nggak perlu khawatir lagi. Aku pribadi juga nggak takut untuk masukin dana besar kalau buat investasi yang seperti ini. Obligasi negara menurut aku risikonya tergolong rendah ya. Cuma tetap kamu lakukan diversifikasi sesuai dengan profil risiko kamu. Jangan lupa ya. Kemudian kamu juga bisa beli di perusahaan fintech seperti Investri, Modalku, Coinworks. Oh, ini perusahaan-perusahaan P2P ya teman. Nah, ini juga ada informasi selengkapnya. Kalau misal kamu pengen baca-baca, kamu bisa ke website ini langsung ya teman, kemenku.go.id/sukuk retail. Nah, jadi gitu ya teman, pembahasan kita mengenai sukuk retail ini. Bagi kamu yang pengen berinvestasi sekaligus pengen support negara kita, atau kamu lagi cari tempat untuk misalnya pengen naruh dana kamu yang lumayan besar dan kamu pengen menjamin keamanannya, menurut aku ini merupakan salah satu instrumen yang bisa kamu manfaatkan juga. Coba kamu perlu ingat, yang namanya setiap investasi itu pasti mengandung resiko. Jadi pastikan kamu berinvestasi sesuai dengan profil resiko kamu ya teman. Kamu harus bijak dalam mengalokasikan porto kamu. Jangan sampai kamu terlalu menitik beratkan investasi kamu ke dalam suatu platform, apalagi kalau misalnya platform tersebut yang kurang aman, yang tinggi resiko ya teman. Jadi pastikan tetap mengatur porto kamu secara bijak. Nah, mungkin sekian aja pembahasan kita pada kali ini. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, kamu boleh tulis di kolom komentar. Nanti kalau misalnya aku tahu, aku bakal bantu jawab teman-teman semua. Bagi kamu yang baru mau invest, kamu juga boleh menggunakan kode referral yang udah aku tulis di kolom deskripsi. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu
invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.